Selamat sore teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Ya, ketemu lagi kita di FB Live sore hari ini. Salam sehat selalu ya. Kembali kita akan membuat sebuah talk show ya, bincang-bincang santai tapi penuh makna dan menginspirasi. Nah, perkenalkan saya Vincent dari Surabaya. Saya di sini nggak sendiri, saya bersama rekan saya sangat luar biasa, Ibu Wardani Indiati, atau yang biasa kita sebut dengan Iin. Halo Iin. Halo, selamat sore semuanya. Halo teman-teman FB Live dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda di acara ini ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai ya ini ya, saya juga akan ajak teman-teman di Facebook Live saat ini untuk bisa like, komen maupun share ya, dan juga teman-teman boleh juga watch party karena saya yakin ya di luar sana banyak teman-teman kita yang sangat butuh info ini, yang benar-benar butuh manfaat ini dan butuh sangat benar-benar terinspirasi lah seperti itu. Ya betul sekali Sen, karena pengetahuan yang seperti ini jarang sekali dapat di luaran ya, apalagi ini dari true story seseorang yang mengalaminya langsung. Jadi topik hari ini sangat menarik, yaitu berjuang melawan kanker tiroid ya. Apa sih kanker tiroid itu? Nanti kita semua akan bahas ya. Oke, jadi saya mau mengajak di sini ada narasumber kita. Ya, saya mengajak dua orang sahabat saya. Yang pertama adalah seorang dokter yang cantik ya, seorang dokter yang berpraktek di Dinas Kesehatan Kota Depok, Dokter Dewi Probo. Selamat sore Dokter Dewi Probo. Selamat sore Bu Dokter. Sore Sisiin, sore Bro Vincent. Dahsyat ya hari ini, alhamdulillah. Segar sekali Dok, selalu sehat ya. Sehat. Di Surabaya juga sehat semua ya. Saudara-saudara saya. Ya amin dokter. Waduh dokter ya, di tengah kesibukannya masih sempat saja meluangkan waktu untuk mengisi acara bersama kami di sini. Ya. Dan saya juga akan mengundang salah satu sahabat saya jauh-jauh dari kota Makassar, seorang ibu rumah tangga, Ibu Rahayu Syamsuddin. Halo Ibu Ayu, apa kabar? Selamat sore. Ibu Ayu cantik sekali hari ini, Bu. Oh, terima kasih Bu Iin. Ya, oke. Nah, kita mau ngobrol apa ini, Sen, gitu. Jadi, yang bicara tentang sakit ya, tentang kanker tiroid ini, kalau saya baca-baca ya di Facebook, itu penderitanya lumayan loh, mencapai hampir 150.000 kasus per tahunnya, kayak begitu ya. Lumayan banyak juga ya. Iya, di Indonesia, betul gitu ya. Dan kanker tiroid ini dahsyatnya, dia menyerang pita suara. Jadi siapa yang menderita itu bisa kehilangan suaranya. Aduh, kamu coba bisa bayangin Sen, punya mulut tapi nggak bisa ngomong gitu. Wow, sangat nggak enak banget ya rasanya ya. Sangat ini tidak bicara nyaman. pun juga nggak bisa bicara, nggak keluar suaranya. Betul. Sangat nggak nyaman banget, mau ngomong sesuatu nggak bisa gitu ya. Dan saya pernah ya waktu itu di Makassar melihat Ibu Ayu sendiri, suaranya itu tambah lama tambah kecil gitu. Jadi waktu itu nggak tahu sih, saya sama suami saya pas mampir ke Makassar, kita pikir kenapa ya Ayu suaranya jadi begitu ya. Jadi kayak kecil gitu. Nah kita nggak ngerti gitu ya. Nah baru sekarang terjawab, ternyata beliau ada menderita kanker tiroid gitu. Nah jadi ada baiknya sekarang kita memperjelas ya Sen ya, apa itu tiroid dan bagaimana gejala-gejalanya terkena kanker ini gitu. Nah paling enggak supaya kita jadi tahu ya, kalau suatu saat yang nggak minta gitu ya, oke, tetapi paling tidak kita bisa berjaga-jaga dan bisa bertindak cepat seandainya sakit ini datang kayak begitu ya. Oke, silakan Sen. Nah kebetulan di sini kan juga ada dokter ya, Dokter Dewi ya kan. Nah jadi kita akan nanti belajar langsung lah ya, dapat infonya langsung dokter ya. Boleh nggak sih Dok, sebenarnya kanker tiroid itu apa? Nah awalnya seperti apa dan bagaimana pencegahannya? Ya. Gejalanya mungkin Sen, yang penting gejalanya dulu kan. Gejalanya ya. Oke. Ya, buat semua teman-teman FI seluruh Indonesia ya, saya coba screen share. Bentar. Tiroid itu apa sih Dok? Ya. Ini tiroid. Kelihatan ya? Ya, kelihatan ya. Oke. Tiroid itu sebentar. Di pencet yang di bawah untuk full screen.
Yang mana? Di bawah. Yang di bawah yang. Di mana ya? Kesempatan. Ini kok sudah ini ya? Nah inilah. Bawah. Sen kasih tahu Sen. Oh, kanan di Kanan Bu. Kanan. Di sebelahnya plus minus. Kok saya udah ini soalnya udah bentuknya udah tadi. Nah ini. Oh dibentuk di Full screen supaya bisa full screen dong, Ya. supaya enak melihatnya. oke. Gini. Sebentar. Malah hilang. Ya. Terus. Nanti dari sini aja ya Dok. Oh ya dari situ aja. Ya oke. Nah, Ini bagus. Oke, kaget Roy. Ya, ya lanjut. Next ya. Tiroid tuh ya bentuknya seperti kupu-kupu. Kelenjar getah kelenjar tiroid yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh dengan cara melepaskan hormon tiroid ke seluruh tubuh ya. Dia bentuknya seperti kupu-kupu yang ini ya, nah ini. Putih itu Ya, ya. ini yang merah. Ini nih, coklat-coklat merah ya, yang itu. Nah, itu. Jadi kan kayak kupu-kupu. Dia ada di dalam, tapi di depan leher. Jadi terletak di bagian dalam, di depan leher. Fungsinya mengatur kecepatan tubuh dalam membakar energi. Jadi kalau yang namanya dia hipertiroid, kalau dia jadi gondok seperti itu, dia kecepatannya kan semakin tinggi. Makanya orangnya tuh suka kepanasan, dalam cuaca tuh suka nggak bisa tidak bisa beradaptasi, badannya tambah kurus karena dia energinya dipakai terlalu cepat metabolismenya. Karena itu jadi dia tambah kurus biasanya seperti itu ya. Membuat protein dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lain. Next. Ya. Nah, kalau tiroid kanker itu merupakan kanker yang menyerang kelenjar tiroid. Jadi kalau tiroidnya itu sudah kemasukan sel kanker, jadi yang seperti ini merah kecil ya, nggak kelihatan ya, itu dia akan pertumbuhan sel-selnya akan menjadi tidak terkendali. Jadi karpe dewe, semaunya sendiri ya, semaunya sendiri. Jadi tumbuhnya itu tidak beraturan. Nah, itu yang akan jadi mengganggu metabolisme tubuh. Jenisnya tuh yang paling banyak ya, yang Mbak Ayu kayaknya kena juga yang ini ya, yang papiler jenisnya. Ya, ada papiler, ada folikuler, ada meduler, tapi yang paling ganas adalah yang anaplastik. Yang papiler ini paling banyak, hampir lebih dari 60%, dan prognosanya itu bagus ya. Prognosa tuh kesempatan sembuh, kecepatan untuk survive-nya itu tinggi ya. Sampai 95% di atas 10 tahun. Survive 10 tahunnya itu lebih tinggi. Tapi kalau yang anaplastik, yang acak-acakan, itu dia prognosanya agak lebih sedikit tidak baik ya. Ya. Next lagi. Ya, ini penyebabnya. Penyebab pasti sampai saat ini itu belum ketahuan. Tapi yang pasti yang baru diduga adalah mutasi genetik. Jadi gennya itu, selnya tuh berubah. Nah, ini pertumbuhan sel tiroid menjadi tidak terkendali, dipengaruhinya dari paparan radiasi dan kekurangan yodium. Ini saya kasih gambar yang mengandung yodin ini ya, yang mengandung yodium itu ini makanannya nih. Seperti ini, ada telur, ya, ada keju, ada dan sebagainya. Tapi yang paling banyak sebetulnya yang paling mudah itu di garam. Cuman jangan pakai garam yang kasar ya, yang itu kasar apa-apa itu tidak ada yodiumnya. Next. Kalau di zaman modern ini Dok kayaknya lebih karena paparan radiasi ya Dok. Oh iya ini. Nah ini. Jadi makanya saya tampilkan gambar ini. Paparan radiasi. Kalau dulu kita mungkin belum ada handphone, paparan radiasinya itu di penelitian itu pada anak-anak yang kena kanker sehingga dia harus di terapi radiasi. Tapi sekarang dengan berjalannya zaman sekarang udah semua online itu kan handphone, wifi itu kan juga gelombang elektromagnetik. Nah ini, jadi paparan radiasi, konsumsi yodium, ya baik yang kurang maupun yang berlebihan, dan obesitas dan usia muda pada saat paparan radiasi. Jadi semakin kecil misalnya anak itu kanker atau main handphone ya,
dia terus saja nonton TV, apalagi sekarang sekolah online gitu ya. Itu saya nggak tahu nanti berapa tahun kemudian, mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi usia muda pada saat kena paparan itu juga punya faktor risiko untuk punya kanker tiroid. Wanita ya, ini penting sekali untuk oleh para orang tua di masa pandemik ini, karena semuanya jadi berubah dari secara fisik ya normal menjadi secara online. Jadi sekarang kan belajarnya semuanya online, menggunakan handphone, menggunakan laptop, betul ya? Ini mungkin yang perlu ditengarai oleh para ibu-ibu untuk supaya bisa mendengarkan penjelasan ini dan bisa melakukan tindakan pencegahan semaksimal mungkin agar di kemudian hari kita tidak menyesal ya kalau anak-anak kita nantinya akan menderita kanker tiroid seperti itu. Ya, dok, ya? Ya, betul. Ya, lanjut ya. Wanita belum masih. Wanita lebih beresiko 3 kali lipat dibandingkan pria karena wanita kan ideal untuk metabolisme ya, tiroid itu, sementara wanita itu menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, metabolismenya lebih banyak memakai tiroidnya dibandingkan dengan pria. Jadi makanya kenapa wanita risikonya 3 kali lipat dibandingkan pada pria. Riwayat keluarga penderita kanker tiroid biasanya kita temukan pada orang yang sepupunya, neneknya, kemudian sepupunya lagi, adiknya. Nah, itu yang seperti itu ada banyak ya. Nah, apakah kanker ini menurun, dok? Kalau dibilang menurun ya, gennya tuh kan mirip, tapi kemudian pola hidupnya orang itu kan, orang tua ke anak makanannya sama, lingkungan dia pakai wifi-nya sama, pola asuhnya sama, mungkin itu ya. Tapi di sini di tulisan di jurnalnya memang riwayat keluarga. Jadi ada riwayat keluarga. Kalau kanker kan cenderung selnya mirip-mirip dengan sel saya, dengan ibu saya kan pasti mirip-mirip, makanya ada kemungkinan itu, sehingga sebisa mungkin diubah pola hidupnya. Yang semula ibu saya seperti apa, saya harus berubah dari ibu saya sehingga kemungkinan itu dihilangkan. Kemudian asupan zat besi yang berlebih, semua hal yang berlebih tidak baik ya. Jadi itu penyebabnya ya. Nah, kalau gejalanya di slide berikutnya nih, ya, sebagian besar pasien tanpa gejala. Jadi kalau masih belum jendol, belum kerasa, belum kelihatan, itu nggak ada rasanya, seperti biasa-biasa saja. Ya. Bahaya justru tanpa gejala ini. Iya. Nah, kalau sudah benjol, sudah kelihatan, itu biasanya sudah stadium sekian, gitu. Artinya 2 seperti itu. Makanya sama dengan kita kanker serviks ya. Kalau belum berdarah, belum ada perdarahan, belum ada apa-apa, kita nggak nganggap apa-apa. Tapi kalau sudah kan berarti kalau ketemu sudah ada perdarahan, sudah keputihan, dia kan akan stadium 3 ya. Sama dengan kanker itu silent beneran. Kemudian benjolan pada leher yang makin membesar. Nah, benjolannya makin besar tuh ya. Nyeri tenggorokan yang tidak kunjung sembuh. Jadi radang ke dokter, minum obat nggak sembuh. Nah, itu curiga. Jadi kalau ada yang seperti ini, sakit tenggorokan, sudah diobati, sudah pakai ke dokter, tidak sembuh, jadi kita harus pastikan ya. Lama-lama suaranya menjadi serak yang dialami sama Ibu Ayu ya. Alhamdulillah sekarang Bu Ayu suaranya sudah kembali lagi. Disfagia, susah menelan, sakit ya buat menelan, dan hemoptisis sampai dengan batuk berdarah. Kalau dia sudah menyebar kemana-mana sampai seperti itu. Jadi kalau menelan berarti nggak bisa makan ya, dok ya? Iya, kalau kan dia mendesak ya, tiroid itu mendesak mendesak sampai ke usofagus, jadi ke saluran cernanya, jadi ada rasa nggak enak, dia masuk menelan makanan juga akan nggak enak rasanya gitu ya. Nah, jadi gini, kalau ada benjolan itu Bapak dan Ibu siap-siap di kaca di atas gini dilihat. Kalau dengan kita menelan itu dia bergerak, ya. Kalau dia itu bergerak, yang khawatir kita malahan. Jadi kalau dia diam saja, itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau dia ikut bergerak, nah itu yang malah justru yang berbahaya, ya. Slide selanjutnya.
Nah, ini pemeriksaannya. Pemeriksaannya kalau kita punya keluhan itu dia akan diperiksa kepalanya, lehernya ya, seperti itu pemeriksaannya. Kemudian di USG ya, di pakai jarum yang halus, diambil jaringannya kecil gitu ya, terus diperiksa apakah ada keganasan sampai stadium berapa kelihatan dari hasil biopsinya itu. Nah, tata laksananya ya pembedahan ya, dioperasi, dikasih radioaktif, jadi disuntikan itu, kemudian dikasih pengganti hormon. Ini seumur hidup minum obatnya, terapi hormon, karena tiroidnya sudah diambil. Nah, fungsinya metabolisme tubuhnya itu pasti akan kacau, ya. Jadi akan dikasih terapi ini, terapi penggantinya untuk supaya badan kita nyaman kembali, karena sudah ada yang diambil ya. Radioterapi itu untuk mengecil untuk mematikan sel kankernya, dan kemoterapi juga termasuk mematikan sel kankernya. Mungkin itu ya, sama pencegahannya sekalian atau nanti ya ini. Nah, kita upaya pencegahannya menjaga asupan yodium, kemudian menghindari radiasi di daerah kepala dan leher, terutama pada usia anak-anak. Ya, menjaga berat badan ideal, dan pemeriksaan jika mendapat paparan. Jadi kalau misalnya anak yang di kemo, di radiasi, itu pasti dia dokternya akan menyarankan untuk pemeriksaan apakah sudah ada timbul di tiroidnya, seperti itu, Ibu. Wah, ngeri juga ya. Ini radiasi ya ternyata. Iya. Kalau mungkin bicara zaman dulu gitu mungkin bisa ya, kekurangan itu ya. Iya. Oh iya dok, apa hubungannya dengan penyakit gondok dok? Oh iya, gondok. Jadi tiroid juga sama-sama yang diserang, tapi kalau gondok itu dia kan nggak ada sel kankernya, artinya dia tumbuh hanya membesar, tapi nggak acak-acak, nggak semaunya, masih dalam taraf itu yang tidak jinak, yang masih jinak. Dia hanya cukup dikasih obat itu, ada yang PTU seumur hidup, jadi ditekan aja supaya dia nggak berlebihan hormon yang dikeluarkan. Jadi kan kalau kita tiroidnya membesar, itu pasti kan kita tambah kurus karena metabolismenya dipercepat, kan dia untuk mempercepat metabolisme. Nah itu seperti itu. Tapi kalau yang kanker, itu dia selain di jaringan di sekitar ini, dia akan melebar kemana-mana, Ibu. Jadi akan kemana, ke pita suara, ke bawah dan sebagainya. Tapi kalau yang gondok saja itu tidak, dia hanya membesar ke depan, nonjol ke depan, seperti itu. Tapi gejalanya mirip-mirip ya dok ya? Mirip-mirip ya, mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Cuman kalau yang dia lambat, artinya kalau yang hipertiroid, ibu saya juga kan hipertiroid juga tapi sudah dioperasi, itu dia lambat. Kalau yang kanker tiroid itu cepat sekali dia. Jadi dalam hitungan bulan itu sudah gede aja. Nah, seperti itu, dan sudah kok suaranya hilang. Nah, kalau yang gondok dia suaranya nggak hilang. Oh. Ya, tapi suaranya tidak hilang. Ya. Aduh, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang nonton FB Live, ini satu informasi yang bermanfaat banget ya, Sen ya? Iya, betul. Apalagi kita gejalanya juga nggak terasa ya. Ya. Tiba-tiba langsung muncul benjolan di leher. Benar. Dan dengan pengetahuan ini minimal kita bisa berhati-hati ya. Dan juga tentunya menghindari tuh radiasi ya. Untuk anak-anak yang kecil gitu ya. Jangan terus-terusan pegang handphone gitu ya, Dok ya. Iya. Ya, betul gitu. Jadi itu ya memang seperti buah simalakama ya. Di masa yang sekarang ini gitu. Masa pandemik, anak-anak harus di rumah, sekolah dengan online, semuanya serba online kayak gitu ya. Tetapi ada sisi lain, efek samping yang juga berbahaya. Jadi menurut saya pengetahuan yang diberikan oleh Dr. Dewi ini sangat bermanfaat ya. Alhamdulillah, amin ya. Ke teman-teman, yuk nonton bareng, watch party. Tidak ada salahnya berbagi sesuatu yang berguna. Betul ya, Sen ya? Betul. Apapun yang positif bagi kita sebarkan supaya banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya juga. Ya, oke. Nah, sekarang saya mau beralih nih. Terima kasih ya Dr. Dewi, penjelasannya sangat
apa tuh namanya ya? Bermanfaat lah ya. Ya, bermanfaat Menambah juga. Dan jelas banget tuh, Dokter Dewi menjelaskannya tuh jadi mudah dipahami gitu loh. Mudah dipahami, kami yang secara awam ini bisa mengerti gitu loh. Ya, harus sekolah. Ya, sama-sama. Sama-sama, Cisin. Thank you. Iya, baik. Oke, kami beralih sekarang ke Ibu Rahayu. Oke. Halo Ibu Rahayu. Halo Bu Iin. Ya, aduh suaranya udah bagus sekali. Udah normal ya. Oke, nah baik Bu Rahayu. Bu Rahayu ini kan bikin kaget saya ya. Jadi pada waktu ya mendekati COVID ya waktu itu ya, mendekati COVID itu Bu Rahayu sempat telepon saya dan kemudian Ibu ngomong gitu ya kalau terkena kanker tiroid. Waduh, saya kaget banget Bu, kaget sekali gitu. Nah, boleh nggak Ibu ceritakan awal-awalnya seperti apa ketahuannya dan bagaimana Ibu menghadapinya? Boleh nggak Bu Ibu sharingkan? Sangat boleh Bu Iin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Iin, selamat sore Dokter Dewi dan Prof. Vincent. Terima kasih, sore ini saya bisa berbagi, diberi kesempatan untuk berbagi. Saat itu sebetulnya Bu Iin, saya seperti yang dijelaskan tadi oleh Dokter Dewi bahwa saya pikir benjolan yang ada di sini itu adalah gondok biasa. Nah, nanti setelah saya mengalami satu malam, kalau tidak salah, saya ingat sekali tanggal 14 Februari, saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Sampai semalam suntuk tidak bisa tidur. Nah, disitulah saya baru mulai tersentak bahwa saya harus memeriksakan diri ke dokter. Karena selama ini sebetulnya memang sudah ada gejala di suara Bu Iin. Tapi hanya itu saja, yang lain tidak ada. Makan tetap enak, kemudian badan juga tidak mengalami penurunan yang berat badan. Jadi saya merasa oke-oke saja. Nah, setelah periksa ke dokter, diarahkan untuk check up lengkap, dan kemudian diberi obat pereda nyeri. Hanya saat itu saya minum obat. Ya, waktu itu kayak terbakar atau gimana gitu rasanya itu, Bu Rahayu? Rasanya sakit, pokoknya sakit Bu Iin. Saya nggak tahu rasa apa. Saya nggak bisa menceritakan rasanya seperti apa. Pokoknya sakit dan saya nggak bisa tidur semalaman sampai pagi. Seperti itu. Nggak bisa nelan apa-apa ya? Waktu itu saya memang nggak nelan apa-apa Bu. Nggak minum apa-apa karena udah kesakitan banget gitu. Kesakitan banget ya? Iya. Ya, oke. Terus? Nah, setelah saya melakukan semua yang disarankan oleh dokter, saya USG, kemudian biopsi, cek darah. Nah, pada saat hasilnya dibacakan oleh dokter, ada nggak Bu hasilnya Bu? Ada Bu. Ada. Bisa ditampilkan iya. Bisa ditampilkan. Nah, ini hasilnya. Ya. Dia hasil biopsi ya. Ya. Dan sudah metastasis ke ke getah bening. Oh iya. Itu papilari karsinoma, itu karsinoma kanker kan ya? Ya, ini Dokter Dewi yang bisa baca ini Dokter. Ya. Ya, tipenya tipe papiler ya, tipe yang paling umum. Dan prognosanya paling baik. Oke, terus ada hasil yang lain? Itu ada hasil USG Bu, hasil ya. Oke. Kemudian ini hasil USG-nya. Ya. Ini bulan apa Bu Ayu? Ya, kenapa Bu Iin? Bulan apa ini waktu itu? Waktu periksaan ini Februari Bu, tanggal 19 Februari. Oh, 19 Februari barusan ya Bu ya? Tahun ini ya? Tahun ini ya. Oke. Nah, ini hasil USG-nya. Juga ada fotonya ya, Bu Rahayu ya? Ada foto saya waktu itu ada. Waktu itu sudah langsung benjol nggak Bu? Sudah besar Bu, iya sudah besar. Oh. Dia kurang lebih 10 cm. Wow. Nah ini. Oh. Ini bulan Februari Bu Rahayu ya? Langsung. Iya. Langsung segede itu, enggak pasti dari kecil dulu atau? Dari kecil dulu Dokter Dewi. Oh, dari kecil. Iya.
kesalahan saya biarin karena saya pikir ini gondok biasa yang bisa ditangani begitu. Iya, Bu Ayu takut sama dokter ya kayaknya ya. Jadi Bu, saya sangat-sangat down mental, Bu. Kalau ketemu dengan namanya operasi segala macam itu saya sangat mental saya nggak kuat untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Ya. Oke. Terus gimana ceritanya, Bu Ayu? Ya. Waktu mengalami pertama kali gimana? Pasti shock kan? Ya, Bu. Saat ini mungkin sekarang saya bisa tertawa, Bu, tapi waktu dokter memberitahu bahwa ini saya terkena kanker tiroid, itu saya seperti rasa ndak mijak, Bu. Kaki saya rasanya ndak mijak. Bagaimana, Bu, ya divonis penyakit yang mematikan, itu adalah suatu hal yang luar biasa bagi saya, Bu. Tapi pulang ke rumah, saya berpikir saya harus move on, Bu. Masih banyak impian-impian saya yang belum saya belum saya lakukan, sehingga saya bilang saya harus, kalau dengan jalan operasi saya bisa baik kembali dan bisa hidup lebih lama, itu akan saya jalani. Jadi sebetulnya persiapan operasi sudah oke, Bu. Semua sudah siap. Saya melakukan kembali cek darah lengkap, kemudian USG ulang, dan sudah berdiskusi dengan dokter untuk mencari waktu yang cocok. Tapi, Bu, berhubung satu dan lain hal, pada saat saya konsultasi dengan dokter, dokternya bilang gini, Bu, ini tiroidnya harus diangkat dua-dua. Jadi saya bilang gini, resikonya apa, Dok? Resikonya satu, suara hilang sama sekali. Yang kedua, harus konsum obat seumur hidup. Waduh, saya jadi semakin berpikir kembali, Bu. Saya berpikir ulang, gimana ya? Dokter nggak bisa menjamin bahwa ini operasinya akan berlangsung dengan suara saya gitu loh, Bu, seperti yang dikatakan tadi oleh Dokter Dewi, bahwa siapa sih yang mau kehilangan suara seumur hidup, dan kemudian juga kalau saya harus minum obat seumur hidup, bagaimana dengan ginjal saya? Nah, saya minta waktu sama dokter, balik kembali ke rumah, kemudian berpikir, diskusi dengan keluarga. Ya, awalnya mereka tetap menyarankan untuk operasi. Tapi Bu Iin, beruntungnya saya dalam kondisi seperti itu tetap berdoa, minta petunjuk, diberikan jalan yang terbaik, dan sangat beruntung sekali kalau saya mengatakan saya kenal dengan proyek ini, Alpha Meta. Alpha Meta ini adalah sari beras merah yang sebetulnya makanan pokoknya sel. Nah, saya berpikir begini, Bu, kalau kanker itu kan kita punya sel tubuh yang rusak ya, Bu ya. Nah ini bisa memberikan, karena ini makanan terbaik untuk sel, saya berpikir kenapa saya nggak coba dulu yang ini, kayak gitu. Nah, saya minum Alpha Meta seperti ini. Ini saya minum Alpha Meta minimal 3 kali sehari. Minimal. Ya, minimal 3 kali sehari, Bu. Kemudian kadang 5 hari, kadang 5 kali, pokoknya tergantung dengan kebutuhan tubuh saya. Saya merasa seperti itu. Kadang-kadang 1 botol Alpha Meta itu habis hanya dalam tempo 5 hari. Ya, seperti itu, Bu. Terus Ibu pakai apa? Iya, dan kemudian juga tadi yang seperti dikatakan oleh Dr. Dewi bahwa radiasi kan juga sangat berpengaruh besar terhadap kanker. Ya, nah saya memproteksi tubuh saya karena ini kan saya sudah memberikan makanan yang baik untuk sel saya. Dari luar saya harus proteksi supaya sel saya tetap sehat. Nah, paparan radiasi kita tidak bisa hindari. Ada wifi di rumah, tetangga ada wifi dekat, seperti itu. Jadi sumber-sumber radiasi semua kita setiap hari bersentuhan dengan sumber radiasi, sehingga saya harus memproteksi tubuh saya dan sel saya dari paparan radiasi. Nah, saya gunakan Alphaspin. Ini ada Alphaspin. Jadi setiap malam, ya Bu In, jadi setiap malam Alphaspin ini saya pakai torch. Ini saya senterin seperti ini. Ini setiap malam. Oh. Iya. Setiap malam ya, Bu? Setiap malam, Bu.
setiap malam. Ini saya giniin karena torsi ini bisa sampai 12 jam. Jadi saya torsi terus seperti ini. Ya. Nah, yang selanjutnya juga Alpaspin itu juga salah satu fungsinya adalah untuk merubah air menjadi heksagonal, merubah struktur air menjadi heksagonal. Nah, ini setiap saya mau minum Alfameta, ini Alpaspin saya buin yang saya masukin di air, saya rendam. Ya, jadi setiap saya mau minum air putih, saya selalu pakai Alpaspin, rendam air Alpaspin. Seperti itu. Nah, kemudian satu lagi Bu In, yang paling dahsyat itu, ini dia, Vitomax. Ya, si kecil mungil, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Ya, ini adalah saripati dari buah dan sayuran 5 warna. Nah, tubuh kita katanya perlu yang namanya fitonutrien. Nah, fitonutrien itu ada di saripati tumbuhan dan sayur dari 5 jenis warna. Nah, saya mau yang praktisnya, Bu In. Ini saya ambil, kemudian saya tetesin. Saya tetesin di air sini. 10 tetes setiap kali saya minum. Langsung lagi ya, Bu. Setiap kali saya minum air, Bu, walaupun di botol, di di air mineral, saya tetesin 10 tetes. Karena kenapa, Bu In? Saya kepengen sehat kembali tanpa harus melalui operasi. Karena operasi pun juga tidak menjamin. Seperti itu, Bu. Ibu pakai kuantum juga nggak, Bu? Pakai, Bu In. Saya pakai kuantum di kamar, di setiap sudut kamar 4 Alpaspin setiap sudut, jadi dia membentuk segi 4 itu di rumah. Iya, karena saya untuk perlindungan, betul-betul saya kepengen sel saya itu betul-betul sehat kembali, seperti itu, Bu. Bu Rahayu, kalau boleh tahu nih, berapa lama Bu Rahayu mulai dari proses pertamanya konsumsi yang tadi dibilang itu ya, kita menggunakan terapi sampai akhirnya suaranya bisa kembali seperti ini, berapa lama Bu Rahayu? Sebetulnya Bro seperti ini. Waktu awal Februari memang suara saya itu timbul tenggelam. Jadi pada saat saya terapi kadang kadang kedengaran, kadang ini lagi mengecil lagi. Tapi ya menghilang. Tapi bulan kalau nggak salah bulan Mei, jadi 3 bulan setelah saya terapi betul-betul full. Saya full terapi. Saya nggak pernah minum obat kimia. Itu suara saya sudah mulai membaik. Gitu, Bro. Tapi Ibu tetap minum obat dokternya kan, Bu? Saya enggak pernah minum obat dokter, Bu In. Saya minum obat dokter pada saat malam itu saya merasa nyeri. Diberikan kebetulan waktu itu hari Sabtu, jadi tidak ada praktek dokter, sehingga saya ke dokter keluarga. Hanya diberikan obat pereda nyeri. Setelah itu, saya nggak pernah minum obat dokter. Oh, ya. Jadi dokter itu hanya menganjurkan operasi langsung gitu ya? Ya, seperti itu, Bu. Saya malah bertanya sama dokternya, Dok, ini saya nggak diberi obat ya? Bu, Ibu nggak perlu obat karena sel darahnya Ibu bagus. Yang Ibu perlukan adalah mengangkat tiroid itu. Oh, oke. Iya. Tapi terus itu dari kejadian Februari sampai dengan sekarang, akhirnya kan tiroidnya nggak jadi diangkat ya, Bu ya? Boleh tahu nggak benjolannya seperti apa sekarang? Ada fotonya, Bu. Itu ada fotonya. Kita bisa keluarin foto. Nah, ini dia. Wow. Oh, dahsyatnya. Iya. Kita lihat yang tiga, maksudnya ada Februari, ada Juni. Wow, kelihatan banget. Ya. Jadi ini hanya karena terapi Alfameta, Alpaspin, Vitomax ya? Ya, full. Keren. Karena kan Ibu nggak minum obat dokter sama sekali ya? Sama sekali enggak minum, Bu In. Nah, ini signifikan sekali kan, Bu, perubahannya dari bulan Februari ke bulan Juni. Iya. Signifikan banget, ya. Dan sebentar lagi, Bu In, akan hilang sama sekali. Amin. Hilang sama sekali dan suaranya kembali pulih
normal, sehat semuanya ya. Wow, keren. Keren banget gitu. Luar biasa gitu. Wow, luar biasa banget ya, cuma dalam beberapa bulan ya ini ya. Iya. Tadi kan sempat di sini ya. Saya thank you sekali sama Alpha Meta, produk-produk Alpha Meta, Alphaspin dan Petomax. Karena saya nggak tahu bagaimana seandainya saya dioperasi dalam kondisi mental saya nggak siap. Waduh, bisa berbahaya lagi Bu ya kalau misalnya sempat seperti itu. Untungnya Ibu tenang Bu. Untungnya Ibu tenang pada saat menghadapi itu memang shock ya, memang shock. Siapa sih yang nggak shock tiba-tiba diberitahu kanker gitu ya? Sudah stadium berapa waktu itu Bu? Saya nggak tahu stadium berapa, bukan saya sudah nggak tanyakan lagi. Tapi yang jelas sudah menyebar ya, sudah menyebar. Ya, sudah ke kelenjar getah bening ya. Ya, tapi Ibu akhirnya tetap tenang dan mempergunakan produk-produk ini ya untuk dicoba ya, dan hasilnya luar biasa. Saya beruntung sekali Bu kenal produk ini sampai nggak jadi operasi ya. Oh, luar biasa ini ya. Saya juga yakin di teman-teman yang menyaksikan di FB Live saat ini juga penasaran ya, apa sih yang Alpha Meta, Alphaspin, Petomax itu sebenarnya apa? Karena dalam waktu singkat bisa dibilang yang harusnya kata Dr. Dewi pun penanganannya harus pembedahan, tapi dengan solusi lain dari Bu Rayu mencoba tidak melakukan pembedahan karena takut dengan resikonya suara hilang dan seperti itu ya, dengan minum obat itu Bu Rayu mengambil langkah untuk konsumsi yang Alpha Meta dan terapi. Nah, boleh bantu nggak ini? Sebenarnya Alpha Meta itu apa sih? Ya, oke. Kebetulan ya Vincent, saya sudah memakai produk ini 10 tahun lebih. Ya, tapi memang saya tidak untuk sakit apapun itu nggak ada gitu ya. Nah, tapi saya memakainya karena saya mengambil keputusan untuk hidup sehat. Jadi hidup sehat itu adalah dari pola hidup. Jadi saya memang mengganti makanan yang asupan yang masuk ke dalam tubuh, dan di situ saya mempelajari sekali tentang Alpha Meta. Waktu itu suka datang Dr. Somchai dari Thailand. Jadi setiap kali datang Dr. Somchai, saya selalu ada di situ. Itu saya mendengarkan dengan seksama semua yang beliau katakan tentang Alpha Meta ini apa. Jadi Alpha Meta itu sebetulnya beras biasa, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu makan nasi putih, ya nasi putih itu kan sebentar. Oke. Nasi putih itu kan kalau kita makan kenyang nih ya, kenyang tuh perutnya yang gede. Tapi sebetulnya selnya tuh masih kelaparan. Ya, karena yang namanya nasi putih, kentang, dan lain-lain itu tidak bisa masuk ke inti sel. Ya, gitu. Nah, Alpha Meta sendiri itu diambil dari kulit ari beras merah alami. Jadi dia pilih ya, ada 70 varietas unggul. Kemudian dari beras pilihan ini, dia tanam ya, dari biji yang pilihan ini ditanam di lembah siam. Nah, ditanamnya dengan proses yang sangat alami, dengan ikan, katak, cacing, kodok gitu ya, supaya terjadi proses biologi alami, sehingga terjadi tanah yang sangat gembur dan banyak sekali vitamin dan mineral di situ. Dan panennya pun cuma 1 tahun sekali loh, Alpha Meta ini, keren ya. Oke, nah kemudian disitulah ditanam beras merah ini dan diambil bagian antara daging dan kulit luar. Jadi itu namanya kulit ari. Gitu. Nah, kulit ari ini yang hebat itu dia mengandung polysaccharide peptide. Apa itu polysaccharide peptide? Polysaccharide itu menimbulkan energi, peptide itu menimbulkan enzim. Jadi kalau minum Alpha Meta kita kaya energi dan kaya enzim. Coba ditunjukkan gambarnya. Oke, bisa di-share di sini. Ya. Oke, ini perbandingannya ya. Jadi kulit ari beras merah yang terbaik di dunia, dan dia diproses secara di pabrik ya dengan teknologi nano sehingga bentuknya itu jadi mikromolekul. Nah, ini setiap butiran serbuknya itu mengandung alfa BSP, alfa polysaccharide peptide. Jadi dia ini bukan tepung beras, bukan, lain, beda dengan tepung beras. Jadi dia butirannya itu selalu mengandung alfa BSP. Jadi bisa bayangin kalau kamu minum 1 sendok aja itu ekivalen dengan 10 kg beras merah yang dijual di luaran. Pilih mana coba? Pilih 10 kilo atau 1 sendok? 1 sendok. Ya, pilih 1 sendok. Ya, nah coba lihat slide berikutnya. Ini saya jelaskan tentang membran sel. Nah, di gambar itu kan dilihat ya, yang gambar biru itu membran sel.
Nah, di atasnya itu ada pori-pori, ukurannya itu mikromolekul. Nah, yang hijau itu polisaccharide peptide yang dalam bentuk besar. Nah, pada saat masuk ditekan ke pori-pori itu kayak ngeden gitu, Sen. Nah, jadi pada saat proses ngeden itu energinya terserap habis gitu. Nah, tapi kalau itu dalam bentuk alpha polysaccharide peptide, jadi bentuk yang lingkaran-lingkaran kuning itu bisa langsung masuk kayak spons nyerap air begitu. Jadi dia langsung masuk ke inti sel. Jadi energinya berlebih. Nah, energi yang berlebih ini dipakai untuk memperbaiki sel-sel yang rusak gitu. Jadi memang ini makanan super gitu ya. Oke, meningkatkan kekuatan penyembuhan diri udah pasti ya. Coba kita lihat sekarang gunanya adalah kalau alpha PSP ini masuk ke dalam tubuh, dia mempengaruhi metabolik enzim sehingga dia memproduksi bioenergi dan enzim, dan situlah terjadi proses sel secara sempurna. Jadi sel itu punya tugas, dia mendetoks, dia mengeluarkan racun dari dalam tubuh, kemudian dia memperbaiki sel-sel yang rusak, dia meremajakan loh anti-aging, dan juga dia proteksi sel. Jadi dalam kondisi sekarang ini pandemik ya, itu sel membentuk proteksi diri. Jadi terjadilah kekuatan penyembuhan alami. Nah, ini yang dialami oleh Ibu Ayu. Ya, ini yang dialami oleh Ibu Ayu. Jadi akhirnya sel-sel Ibu Ayu yang rusak itu diperbaiki. Nah, sel itu bertumbuh setiap 90 hari. Pada saat dia induk selnya itu bagus, maka dia berkembang biak jadi anak-anak selnya juga bagus. Nah, kapan terjadinya kanker? Ketika pasukan selnya yang buruk itu lebih banyak daripada pasukan sel yang baik. Nah, maka terjadilah kanker. Nah, bagaimana cara menguranginya kalau nggak mau pakai kemo dan lain sebagainya? Ya, caranya adalah memperbaiki atau memberi makan sel-sel yang rusak ini tadi supaya jadi baik. Karena selama belum mati ya masih bisa hidup gitu loh, Sen. Gitu. Nah, pada saat sel-sel ini diperbaiki, dia beranak, dia jadi anak-anak sel yang baik. Nah, disitulah penanda kankernya turun dan jadilah seperti Ibu Ayu kempes. Gitu penjelasannya yang untuk alpha meta. Jadi sebenarnya alpha meta ini sendiri pun juga bukan untuk yang sedang sakit ya, India. Bukan. Jadi saya waktu itu minum karena mau sehat. Ya siapa sih kan sebagai cewek masa nggak awet muda? Iya kan? Ya ngomong-ngomong saya 54 tahun loh, Sen. Ya, tapi nggak kelihatan, puji Tuhan gitu. Nah, itu akibat saya minum alpha meta, apalagi alpha metanya tuh nanti bisa dipakai untuk masker kayak gitu. Jadi banyak sekali fungsinya alpha meta ini untuk segala usia boleh. Jadi anak kecil yang sudah bisa makan bubur dia boleh minum alpha meta ini gitu. Jadi tidak secara spesial untuk orang yang sakit, tetapi untuk orang yang sakit tentu saja dia memberikan kekuatan penyembuhan alami. Nah, ini juga tidak berseberangan dengan obat dokter loh. Obat dokter boleh diminum setengah jam setelah minum alpha meta, seperti itu. Nah, tetapi kan kalau Bu Ayu ini contoh langsung ya, contoh langsung tanpa obat dokter, hanya dengan alpha meta dan alphaspin. Nah, kalau alphaspin ini beda lagi. Alphaspin ini buatan Jerman, ya bisa ditunjukkan slide-nya. Buatan Jerman asli nih ya, jadi ini dibuat dengan penelitian tertentu. Jadi ini gunanya untuk mengharmonisasi frekuensi. Jadi dalam tubuh kita tuh ada namanya frekuensi. Nah, alam semesta ini juga ada frekuensi, itu harus harmonis gitu. Nah, padahal kita kan banyak pakai handphone, banyak pakai alat-alat yang sifatnya listrik ya, itu mengandung electromagnetic field gitu. Nah, jadi artinya pada saat kita pakai alat-alat tersebut, handphone misalnya, frekuensi yang menyerang tubuh kita, sel-sel kita itu frekuensi yang rendah. Nah, frekuensi yang rendah ini memicu kanker karena dia mengubah DNA dari sel kayak gitu. Nah, jadi kalau dengan alphaspin dia juga mengeluarkan gelombang frekuensi. Nah, gelombang frekuensinya dikeluarkan frekuensi tinggi. Jadi kalau misalnya saya pegang handphone nih di sebelah kanan, di sebelah kiri saya memegang alphaspin. Nah, yang handphone memberikan frekuensi rendah ke dalam tubuh, yang alphaspin memberikan frekuensi tinggi. Jadinya masuk di dalam tubuh balance. Jadi harmonis. Begitu. Jadi alphaspin ini temannya handphone ya sebenarnya ya. Harusnya kalau orang memahami ini, semua orang beli handphone pasti dia akan beli alphaspin untuk keselamatan dirinya. Tapi ya nggak tahu ya, ada orang yang percaya, ada orang yang enggak kayak gitu. Nah, saya termasuk orang yang terbuka. Jadi saya percaya aja dan saya taruh di kamar-kamar. Coba
Di-share gambarnya seperti ini. Jadi kuantum itu 4 alpha spin dipasang di sudut-sudut, di sudut ruangan. Itu titik pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada cara naruhnya, Sen. Nggak boleh sembarangan. Ya, betul. Nah, itu, maka alpha ini akan mengeluarkan gelombang yang seperti hijau dan merah itu, sehingga dia membentuk seperti prisma ini. Nah, tapi kita yang dengan mata biasa nggak bisa lihat prismanya itu. Kecuali kalau anak indigo, dia bisa lihat itu. Gitu. Nah, jadi kalau kita taruh di kamar atau di ruangan tertentu, maka ruangan itu terlindungi, terproteksi. Nah, siapapun yang tinggal di ruangan itu mau 4 orang, mau 10 orang, mau 20 orang, semuanya terproteksi. Nah, Bu Ayu tadi kan pakai kuantum juga di kamarnya. Makanya itu terproteksi sekali. Jadi radiasi nggak bisa merusak, nggak bisa merusak sel-sel badannya. Ya, kalau misalnya coba bisa bayangin aja Sen, kalau misalnya selnya itu diperbaiki sama alfa meta, tapi kemudian dirusak lagi sama radiasi, kan nggak ada habisnya, betul nggak? Gitu loh. Jadi dari luar diproteksi dengan alfa spin, dari dalam diperbaiki dengan alfa meta. Ya, nah selain itu juga alfa spin berguna untuk merestruktur cairan. Jadi cairan apapun kalau dilewatkan di alfa spin, ya atau dibuat katakan begini, maka dia jadi bentuk mikromolekul. Dan air, segala macam air yang ditaruh di atas alpha spin itu menjadi living water. Apa ciri-cirinya living water? Ya, kalau diperiksakan di laboratorium di Jepang, itu dia bentuk molekulnya cantik seperti kristal. Jadi bukan bentuk molekul yang jelek gitu, enggak gitu. Nah, itu yang semuanya berpadu memulihkan Burahayu kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi Vitomax ya. Nah, jadi sebenarnya Burahayu ini bukan cuma terapi satu sepanjang malam aja ya, pakai full seharian justruan ya, dengan kuantum di kamarnya. Betul. Jadi alpha spin ini akan bekerja 10 kali lipat lebih cepat kalau dia di dalam air, kemudian dia dengan cahaya, itu dia akan bekerja 10 kali lipat lebih cepat. Gitu. Makanya kenapa dia pakai center. Senternya ini center khusus gitu ya, supaya dia bisa muter sendiri. Kalau mau pakai center biasa diputar-putar juga boleh kok, asal nggak capek. Ya kayak gitu. Nah ini seperti ini ditaruh begini. Nah sebetulnya bukan hanya sakit kanker aja gitu ya. Jadi segala macam. Dan kita kalau nggak enak ya, ada sakit, tengeng lah apa, itu taruh aja di situ. Taruh aja di situ, nanti pagi bangun udah hilang sakitnya. Multifungsi berarti ya? Benar, banyak banget fungsinya gitu. Nah, jadi salah satunya yang memulihkan kankernya Burahayu ini. Luar biasa kan? Nah, kita punya juga barang yang baru datang itu Vitomax. Nah, Vitomax itu kecil mungil ya. Oke, tadi Vitomax-nya nggak ada ya. Nah, itu Vitomax-nya bisa ditunjukkan Burahayu. Nah, itu kan dia terbuat dari mikromolekul juga. Ya, fitonutrien. Jadi fitonutrien itu apa? Itu senyawa yang dimiliki oleh tanaman. Jadi dia mempunyai fungsi proteksi diri dan penyembuhan diri. Jadi coba Sen, kalau kamu lihat ya, tanaman itu ya cantik-cantik itu bisa bertahan loh di cuaca dingin. Ya. Betul nggak? Betul. Gitu. Nah itu karena dia bisa protek. Dan kalau kamu potong dahan ya, potong dahan dia akan tumbuh lagi kan? Iya, seperti itu. Nah, itu karena dia punya kemampuan penyembuhan diri. Nah, itu fitonutrien. Nah, fitonutrien ini adalah kandungan utama dari Vitomax. Keren ya? Keren. Kalau yang ini buatan Indonesia loh, harus diacungi jempol loh. Benar. Iya. Nah, itu terbuatnya dari 22 jenis sayuran dan 5 macam warna buah. Jadi, kalau kita udah konsumsi Vitomax ini, ya, itu ibaratnya kita sudah minum 400 gram sayur dan buah perharinya, sudah memenuhi persyaratan WHO gitu Sen ya. Dan semuanya dalam kondisi seimbang kayak begitu. Jadi memang kalau saya lihat ya Bu Ayu ini lengkap banget gitu loh ya. Dia dari berasnya diganti dengan dilengkapi dengan alpha meta. Selain makan beras putih dia juga makan minum alpha meta ya. Kemudian untuk lauknya sayur buahnya kan nggak mungkin kalau kamu masuk makan satu hari 22 jenis itu nggak mungkin banget kan gitu loh. Nah itu sekarang susah. Iya benar. Sekarang susah. Benar. Nah itu dilengkapi dengan Vitomax.
Karena Vetomax simpel sekali ya, cuma 10 tetes diminum gitu aja dan tidak ada rasa sama sekali. Untuk anak-anak yang nggak suka sayur dan buah, ini jawabannya. Nah, jadi ini menjadi solusi juga buat para ibu-ibu ya. Benar. Buat para ibu-ibu yang ingin anaknya itu juga sehat secara sayur dan buah. Iya, betul. Dan sekali lagi, sekarang dunia sekarang ini ada 4G, ntar ada 5G, makin ngeri loh Sen, radiasinya Sen, gitu loh. Ya, di balik teknologi selalu ada bumerang, ya. Ada apa namanya itu radiasi yang mengintip kita setiap saat gitu. Nah, itu di stop atau dicegah dengan yang namanya quantum alpha spin. Jadi sebetulnya di zaman sekarang ini kalau misalnya kita mau hidup dengan sehat, itu ada caranya. Ya, sehatkan nutrisi ya, dan kemudian lindungi proteksi diri dengan alpha spin kayak gitu. Dan ini secara kedokteran, secara medis masuk juga ya, Dokter Dewi ya. Ya, masuk. Kalau untuk alpha metanya dia kan biji-bijian ya, karena kalau dia memang sel itu paling baik adalah kalau masuknya alpha PSP. Kalau alpha PSP-nya sudah masuk, berarti itu makanan yang terbaik. Kalau sel diberi makanan yang terbaik, dia akan memproduksi enzimnya juga lebih baik. Kalau enzimnya lebih baik, sehingga dia akan mengaktifkan mitokondrianya itu, bio-ATP-nya itu akan juga lebih baik. Kalau aktifnya lebih baik, artinya fungsinya juga akan jadi lebih baik. Jadi memang kalau alpha meta itu secara kedokteran ya, secara logika itu masuk buat kita untuk sehat ya. Ya, betul. Saya sendiri sehari 2 kali ya sudah pasti itu. Apalagi di masa pandemi ini. Masa pandemik ya, Dok. Iya, imunitas, meningkatkan imunitas. Betul-betul meningkatkan imunitas. Ya, imunitas itu yang jawaban utamanya. Ya. Bagaimana kita menghadapi virus corona, satu-satunya jawabannya adalah yang terbaik adalah imunitas. Ya. Dari memang kita tetap pakai masker, kita memang tidak distancing, tapi yang utama adalah imunitas, ya seperti itu. Gitu. Dan memang sudah terbukti ya. Ibu Ayu, wah keren sekali loh, bisa benjolannya mengecil seperti itu tanpa obat. Aduh, saya baru tahu ini. Saya mungkin ada sharing-sharing atau pertanyaan dari teman-teman bisa dilihat. Saya cek dulu ya. Ya, keren sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya ini satu jawaban, bukan suplemen, bukan obat ya, tapi melainkan nutrisi yang tepat dan benar. Kayak gitu. Nah, Dr. Alpha Edison aja menyebutkan gitu bahwa dokter di masa depan tidak menyebutkan dengan obat, tapi dengan makanan ya. Yang benar. Nutrisi itu paling penting. Gitu. Nah, saya lihat ini di Facebook banyak juga yang mengaktifkan default ini. Oh ya. Dengan polanya juga ada beberapa teman-teman yang sudah mencoba juga sih. Iya. Ya. Benar. Jadi mulai banyak yang sadar ya dari tentang pentingnya alpha meta, alpha spin, dan Vetomax. Saya rasa ini satu gabungan atau kombinasi yang luar biasa. Jadi kombinasi yang memang tidak sembarangan, tapi betul-betul dipikirkan. Kayak gitu. Jadi ibarat kita makan satu piring, nasinya ada, sayurnya juga ada. Kemudian airnya pun dilindungi dengan air alpha spin. Jadi lengkap gitu ya. Benar, kalau mau sehat ya ini jawabannya. Dan kalau saya pribadi investasi yang paling penting adalah investasi buat sehat. Iya, betul. Iya. Ngapain kita uang kalau nggak bisa sehat? Iya. Ada kemarin yang orang yang cukup berada ya, tapi dia sampai minta-minta tolong kayak gitu. Aduh, tolong saya kena COVID kayak gitu ya, sudah dipasang ventilator dan akhirnya akhirnya nggak ada seperti itu. Jadi memang semakin disadari di masa COVID ini sehat itu adalah segalanya. Betul ya? Oke, ini hampir 1 jam Sen. Mungkin kita minta ya pesan dari Dokter Dewi dulu kepada para penonton FB Live di sini. Apa pesan yang ingin disampaikan, Dok? Pesan dari saya sebagai dokter yang nanganin langsung pasien COVID itu semakin hari semakin bertambah. Setiap hari saya tuh hampir 2-3 pasien yang saya rujuk ke rumah sakit. Jadi artinya kita benar-benar harus jaga stamina dengan meningkatkan imunitas. Meningkatkan imunitas kan tidak mengkonsumsi berita-berita yang buruk,
itu juga menurunkan imunitas, kemudian imunitasnya sendiri dijaga. Salah satunya ya tadi itu juga ya, bisa dengan alpha meta, bisa dengan yang lain ya, dengan makanan yang baik, sayuran buahnya terus, olahraga. Dan titip pesan untuk 3M-nya. Pakai masker, mencuci tangan. Ya, pakai masker. Terus mencuci tangan ya. Kalau nggak ada sabunnya pakai hand sanitizer dan tetap menjaga jarak. Jadi 3M, kampanye 3M supaya coronanya cepat pergi. Mungkin itu aja. Yes, amin. Ya, 3M diingatkan Dr. Dewi, kita dan menjaga jarak. Dan of course dalam kondisi seperti ini kita tetap tenang, berpikir yang positif, berita buruk jangan diterima ya. Seperti itu ya. Pergi buang jauh-jauh berita-berita buruk ya, dan yang ada yang masuk adalah tentang hal-hal yang positif. Kita berpikir yang positif ya, supaya perasaan kita selalu happy. Karena kalau nggak salah dalam kondisi happy hormon endorfin keluar ya dok ya. Iya betul ya. Dan hormon endorfin itu meningkatkan imunitas sekali. Dan tentu saja kita harus olahraga. Di samping kita mengasup menerima asupan yang positif dari tadi ya, yang tadi ada alpha meta, alpastin dan juga Phytomax. Oke, terima kasih Dr. Dewi. Ya. Sekarang beralih ke Ibu Ayu, boleh pesan-pesannya apa Bu Ayu kepada teman-temannya? Mungkin ada yang kaget ya melihat ini. Waduh, ternyata menderita kanker gitu ya. Nah, mungkin juga istilah yang lainnya. Saya mau bilang begini Bu sama teman-teman dan pemirsa yang lagi nonton live ini, bahwa kesehatan adalah memang sangat-sangat mahal, sangat tidak ternilai. Dan setelah kita sakit, kita baru merasakan bahwa memang itu betul-betul mahal. Nah, saya selalu mengatakan begini Bu, ibaratkan tubuh ini adalah ATM. Kalau ATM-nya bagus, dia akan bisa produktif dan menghasilkan banyak uang. Tapi kalau ATM-nya rusak, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu, bahkan nanti akan menjadi beban bagi orang lain. Jadi sayangi tubuh Anda, mari kita lindungi tubuh kita dengan hal-hal yang positif. Makasih Bu, itu aja. Ya, Bu Ayu seperti halnya Bu Ayu itu menerima second chance dari Tuhan ya, mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan sehingga Ibu bisa memiliki satu hidup yang lebih berguna, lebih ada nilai seperti itu ya, sehingga Ibu berpesan kepada teman-teman semuanya bahwa kesehatan itu sangat penting dijaga, khususnya kalau Ibu Ayu sudah mengalami satu kesehatan yang istilahnya kanker gitu ya, ibaratnya itu sangat rentan ya, itu Ibu Ayu semakin menghargai lagi pentingnya kesehatan ini. Dan teman-teman, ayo jangan sampai menderita sakit duluan baru kita jaga ya. Yang paling penting adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, betul nggak Vincent? Betul, lebih baik mencegah daripada mengobati. That's ya, benar-benar. Wow, thank you banget ya atas sharingnya dari Bu Rahayu, ya kan, info pengetahuannya dari Dokter Dewi juga benar-benar menambah ya. Buat saya sendiri pribadi benar-benar menambah banget pengetahuan saya mengenai dunia yang sekarang lagi terjadi di luar sana. Oke. Nah, juga sebentar lagi kita akan akhiri ya bincang-bincang santai kita, tapi sebelumnya saya akan share juga event kita berikutnya, teman-teman. Nah, jadi event berikutnya ini benar-benar mantap juga, ya kan, benar-benar. Jadi kita akan ada acara solusi alami untuk anak berkebutuhan khusus. Wow, ternyata sekarang ini juga semakin banyak ya, dengan kondisi saat ini banyak juga anak-anak di luar sana ini berkebutuhan khusus. Nah, teman-teman bisa saksikan juga Rabu 30 September, ya kan, nanti akan di live Zoom dan juga YouTube teman-teman. Nah, kali ini narasumbernya dari Bu Wardani Indiati sendiri. Nah, praktisi kesehatan dan dari ibu dari anak yang mengalami sendiri. Wow, jadi kita benar-benar dengarkan sendiri kesaksiannya, benar-benar murni dari orangnya langsung. Oke, sekian ya ini ya. Dalam acara sore ini kita tutup. Oke, selanjutnya nanti teman-teman juga bisa tetap sharekan juga ke banyak teman-teman di luar sana yang membutuhkan, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya mengenai medianya, teman-teman bisa bertanya kepada orang-orang yang membagikan ini ke teman-teman. Ya. Senang sekali bisa berbagi bersama dengan Anda sesuatu hal yang positif dan bermanfaat. Terima kasih kepada Dr. Dewi Probo dan sama-sama ada
Ibu Rahayu Syamsuddin. Dan Sam, kita tutup yuk. Yuk. Sampai jumpa lagi ya teman-teman ya. Bye. Sampai jumpa.